Shalom, selamat siang Bapak dan Ibu terkasih. Perkenalkan, nama saya Yobel Fedrico Balambang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan ilmu komunikasi dan manajemen konflik. Pasti kita bertanya-tanya tentang apakah yang dimaksud dengan manajemen konflik itu dan ilmu komunikasi, yang dimana saya akan menerangkan dalam perspektif video berikut. Nah, ilmu komunikasi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari suatu proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan yang melalui media tertentu dengan tujuan menciptakan pemahaman bersama. Nah, serta komunikasi juga mencakup beberapa unsur seperti pengirim pesan, saluran, penerima, dan umpan balik. Kita melihat dalam konteks Alkitab atau dalam perspektif Alkitab, di mana komunikasi ini dipahami sebagai sarana untuk menyatakan kebenaran, membangun relasi, mewujudkan kasih antar sesama manusia. Yang dimana ayat kitab ini yang terdapat dalam Amsal 15 ayat 23 yang mengatakan, seseorang bersukacita karena jawaban yang tepat, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Yang dimana ayat ini menjelaskan tentang kita bersukacita dengan perkataan seseorang tentang berkomunikasi sama kita supaya jelas. Yang kedua, prinsip komunikasi dalam Alkitabiah. Nah, Alkitab juga mengajarkan beberapa prinsip utama dalam komunikasi yang efektif dan benar. Antara lain, yang pertama itu kejujuran, yang dimana kejujuran ini harus dilandasi oleh kebenaran dan ketulusan, bukan kebohongan dan manipulasi atau kebohongan. Ya, seperti itu. Seperti dalam Efesus 4 ayat 25 yang mengatakan, buanglah dusta dan berkatalah benar seseorang kepada yang lain. Yang kedua itu kasih. Setiap komunikasi harus dilakukan dengan kasih agar tidak melukai perasaan orang lain. Seperti dalam Efesus 4 ayat 15 yang mengatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih itu. Nah, yang ketiga, mendengarkan dengan bijak. Ini salah satu, kalau kita melakukan komunikasi, kita harus mendengarkan apa yang disampaikan orang lain kepada kita. Nah, mendengarkan sebelum berbicara merupakan bentuk penghargaan dan kebijaksanaan. Yang dimana kalau kita berbicara dengan orang, kita harus menghargai pembicaraannya secara bijaksana. Seperti dalam Yakobus 1 ayat 19 yang mengatakan, hendaklah setiap orang cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Maksudnya apa Maksudnya apa ya? Kita mendengar tetapi cepat menangkap daripada lambat untuk berkata-kata. Seperti begitu. Yang kedua, kita melihat dalam pengertian konflik. Nah, konflik merupakan suatu kondisi pertentangan yang memunculkan suatu perbedaan kepentingan, persepsi, nilai atau tujuan antara dua pihak yang lebih
antara dua pihak atau lebih. Konflik juga tidak selalu bersifat negatif, tetapi menjadi masalah jika tidak dikelola dengan baik. Ya, contoh dari konflik ini, apa itu konflik? Konflik itu suatu masalah yang dimana ketika kita memakai konflik itu secara tidak baik atau tidak benar, pasti kita mempunyai masalah yang besar. Contohnya, bagaimana ya kalau mau dibilang, kita mencari masalah kepada orang lain. Nah, itu juga termasuk konflik. Seperti dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa konflik pernah terjadi dalam kehidupan tokoh-tokoh imam atau iman. Seperti konflik antar Abraham dengan Lot di dalam Kejadian pasal yang ke-13. Ini. Adapun penyebab konflik menurut Alkitab, beberapa penyebab konflik disebut dalam Alkitab, di antara lain yang pertama, egoisme. Apa itu egoisme? Egoisme itu kayak mempentingkan diri sendiri. Yang kedua, perkataan yang tidak bijaksana. Perkataan yang tidak bijaksana, mengeluarkan kata-kata kotor. Seperti itulah contohnya. Kurang mengendalikan diri. Kayak kalau kurangnya pengendalian diri itu kayak kecanduan lah. Salah satu contohnya itu narkoba atau lain sebagainya. Yang terdapat dalam Yakobus 4 ayat 1 yang mengatakan, Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah dari hawa nafsumu? Ini bahaya, ini hawa nafsu ini. Ya, seperti begitulah. Nah, kita masuk ke dalam manajemen konflik. Oke. Manajemen konflik, kalau kita melihat dari pengertiannya, merupakan suatu proses untuk mengelola atau penyelesaian secara konstruktif agar tidak merusak hubungan, melainkan membawa pertumbuhan dan pemulihan. Nah, pemulihan. Kalau kita melihat orang berkonflik atau apapun itu, kita harus memisahkan mereka. Ya, kita lanjut. Di dalam Alkitab, manajemen konflik bertujuan untuk menyampaikan damai sejahtera atau shalom. Ya. Adapun prinsip-prinsip dari manajemen konflik secara alkitabiah, yang pertama itu untuk mengutamakan perdamaian. Dalam Roma pasal 18 mengatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kalau kita berbuat damai kepada semua orang, pasti kita dapat menjadi berkat bagi orang tersebut. Yang kedua, menyelesaikan konflik secara pribadi. Yesus mengajarkan kita agar konflik diselesaikan langsung secara bijaksana. Dalam Matius 18 ayat 15 yang mengatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah
di bawah 4 mata. Dan yang ketiga, pengendalian perkataan. Ini susah ini memang. Ketiga ini. Dalam Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut merendahkan keragaman. Yang ketiga, yang kelima, mengampuni. Pengampunan adalah merupakan penyelesaian konflik dalam iman kekristenan. Kita lihat dalam Kolose 3:13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang akan yang lain. Nah, apa kaitannya ilmu komunikasi dan manajemen konflik dalam Alkitabiah? Yang dimana ilmu komunikasi ini dapat membantu manusia memahami cara menyampaikan pesan efektif. Nah, sedangkan manajemen konflik mengajarkan kita bagaimana perbedaan dapat diselesaikan secara konstruktif. Ketika kedua ini diterapkan berdasarkan prinsip Alkitabiah, komunikasi tidak hanya menjadi alat penyampaian informasi, tetapi juga suatu sarana pemulihan umum untuk membangun iman dan perwujudan kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kesimpulannya ialah ilmu komunikasi dan manajemen konflik memiliki keterkaitan dengan nilai Alkitabiah. Komunikasi yang jujur, penuh kasih, bijaksana, yang menjadi suatu dasar untuk mengelola konflik secara damai. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Alkitabiah, konflik tidak harus berakhir pada perpecahan, melainkan dapat menjadi sarana pertumbuhan rohani dan menguatkan hubungan antara individu. Baik, terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat bagi semua orang. Maafkan jika ada salah kata atau ada kurang kata dalam video yang saya sampaikan ini. Semoga video ini bermanfaat bagi semua orang. Ya, terima kasih.